selamat hari Minggu adik-adik. Selamat jumpa lagi dalam ibadah IHMPT tanggal 13 Desember 2021. Apa kabar? Kak Selly berharap adik-adik semua dalam kondisi sehat ya. Oh ya, jangan lupa kalau kemana-mana tetap pakai masker. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita saat teduh sejenak. Nah, kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan yang diambil dari Kidung Keesaan 2. Kita nyanyi bait pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita, dan kata-kata selanjutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Bapa, terima kasih Bapa untuk pagi yang boleh kami terima ini Bapa. Kami boleh bangun pagi, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami untuk duduk diam meskipun di dalam rumah, kami bersekutu bersama Bapa melalui ibadah online yang terlaksana bagi anak-anak PT GPIB Anugerah Bekasi. Pimpinlah ibadah kami ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di sini. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada minggu pagi yang indah ini Bapa, yang boleh Engkau berikan pada kami setiap anak-anak-Mu, baik di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami boleh berada dan menjalankan aktivitas kami. Ya Tuhan, sementara kami akan membaca, merenungkan, serta mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk dapat mengerti dan memahami akan isi firman-Mu pada minggu pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Siapkan Alkitab kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan kita pada minggu pagi ini yang diambil dari kitab Yesaya. Kita buka dari kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-35. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah dapat semua adik-adik? Jika sudah, Alkitabnya ditandai. Lalu Kak Andre akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 sampai dengan 10. Di bawah judul perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di situ orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ya, demikianlah firman Tuhan kita pada minggu pagi yang indah ini. Mari kita memaknai akan firman Tuhan kita. Semoga kita bisa lakukan dalam hari lepas hari. Ya adik-adik, bacaan kita pada minggu pagi indah ini itu menceritakan tentang nubuat Nabi Yesaya. Ya, yang dimana kita ketahui bahwa perikop ini dilatar belakangi atas penghukuman Tuhan atas bangsa Israel. Itu bisa adik-adik baca di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-34. Karena di ayat yang ke-34, terutama di pasal yang ke-8, itu Tuhan berkata, Nabi Yesaya berkata, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Oleh karena dilatar belakangi akan penghukuman Tuhan, maka di ayat 35 ini Nabi Yesaya bernubuat akan adanya keselamatan bagi seluruh umat Tuhan.
Nah, kalau misalnya adik-adik baca, kakak lebih nekanin di ayat yang ketiga dan keempat. Di ayat ketiga dan keempat, Nabi Yesaya berkata, kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, di ayat ketiga dan keempat inilah yang ingin disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada kita semua. Akan datangnya Juru Selamat yang kedepannya akan menyelamatkan dan menebus kita umat manusia. Jadi Nabi Yesaya ini menyatakan kepada bangsa Israel untuk menguatkan hati mereka dan janganlah takut. Karena perbuatan-perbuatan mereka sebelumnya, ya kan, di ayat yang ke-34, hukuman Tuhan itu akan mendapatkan sebuah sebuah kabar baik sih. Nah, dari ayat yang keempat dan ketiga dan keempat ini, kita lanjut ke ayat berikutnya. Di ayat yang kelima sampai ke-9 itu adalah hasil dari di mana ada kabar keselamatan yang oleh Nabi Yesaya sampaikan, bahwa Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Di mana nantinya ada orang-orang buta akan dicelikan, telinga-telinga orang tuli akan dibukakan, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Bersorak-sorai dalam artian memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang buta dalam artian dia tidak bisa melihat akan kebenaran firman Tuhan, dia akan dibuka matanya dan melihat akan kebenaran firman Tuhan. Yang tuli akan bisa mendengar akan berita, kabar sukacita yang boleh disampaikan oleh umat-umat pilihan Tuhan yang memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang ingin disampaikan oleh Nabi Yesaya melalui nubuatnya. Karena apa? Kalau misalnya adik-adik baca di Yohanes 14 ayat 6 itu kan dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku di sini adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya melalui firman kita pada minggu pagi yang indah ini. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita juga hari lepas hari, kita tidak terlepas dari yang namanya kesalahan, dosa, dan segala macam. Kita harus memikul akan salib kita sendiri. Kak, memikul salib itu seperti apa sih? Kakak punya sebuah ilustrasi, semoga adik-adik dapat melihat ilustrasi yang akan kakak tampilkan saat lagi. Mari kita saksikan ilustrasi berikut.
Demikian ilustrasi yang boleh adik-adik dan kita semua tonton. Kalau dari ilustrasi tersebut kita lihat ada seorang dibilang anak muda atau teruna, ya kan, dia sedang memikul salib. Mereka awalnya berjalan bersama-sama jalan, tapi saat berjalan, saat anak ini memikul salibnya, salib itu merasa berat. Dia bilang kepada Tuhan, "Tuhan, bolehkah aku memotong salib ini?" Tanpa pikir panjang lagi, ketika dia bilang kayak gitu, dia langsung potong salibnya. Dia potong itu salib, dia pikul lagi. Jalan lagi, tapi dia merasa salib itu masih terasa berat. Kemudian dia memotong salib itu kembali, sehingga salib itu terasa ringan dan ia berjalan menyusul akan teman-temannya yang lainnya. Dia berjalan memikul salibnya karena sudah merasa ringan, karena sudah dipotong. Dan ketika di jalan, dia ketemu dengan jurang yang cukup lebar. Pas dia sampai, dia bingung bagaimana cara melewati jurang itu. Kalian tadi adik-adik lihat kan, ada rombongan yang di belakang dia ini datang. Cara menyeberangi akan jurang itu adalah dengan salib yang ia bawa. Salib yang ia bawa dibentangkan sehingga ia bisa berjalan meniti ke seberang dan melanjutkan perjalanannya. Tapi ketika dicoba oleh anak ini, sayapnya itu tidak sampai ke seberang jurang. Dia sangat bingung sekali pastinya. Nah, dari ilustrasi itu bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani dan mau memikul salib kita. Karena setiap beban yang kita tanggung ini tidak akan merasa berat jika kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Dia adalah sumber sukacita bagi kita. Karena dengan sukacita mengandalkan Tuhan, maka akan ada sukacita yang menanti kita ke depannya. Seperti halnya kalau kita buka dari Markus 8 Markus 8 ayat yang ke-34. Markus 8 ayat yang ke-34 berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Seperti halnya sama dengan kalau misalnya tadi adik-adik tonton videonya itu ada di Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23 juga berkata, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Karena kita menjadi seorang anak Tuhan itu tidak gampang, adik-adik. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam melangkah menjalani kehidupan kita hari lepas harinya. Nah, adik-adik, seperti halnya pada minggu ini, kita telah memasuki akan minggu Advent yang ketiga. Apa sih itu minggu Advent? Minggu Advent itu adalah masa penantian. Masa penantian di mana ada dua pengertian dalam minggu Advent kita hari ini. Yang pertama, kita menanti akan lahirnya Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember nanti, yang
biasa kita peringati dengan perayaan Natal. Dan kedua adalah menanti akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Nah, pasti adik-adik merasa bahwa, Kak, Natal hari ini kayaknya nggak spesial ya, Kak. Kan Natal hari ini gimana ya, Kak? Nggak bisa kemana-mana, Kak. Nggak bisa dandan cantik, nggak bisa pakai baju bagus, baju baru, ya kan? Nggak bisa OTD nih, Kak, buat foto nih, gitu. Adik-adik jangan khawatir, jangan takut. Kalau misalnya adik-adik flashback nih ke 2020 silam, mundur. Pada awal kelahiran Tuhan Yesus, apakah adik-adik lihat ketika Tuhan Yesus lahir, apakah dia lahir di sebuah hotel mewah, sebuah penginapan ternama, sebuah lingkungan atau istana raja? Jawabannya tidak. Tuhan Yesus hanya lahir di sebuah kandang domba sederhana. Tempat tidurnya adalah palungan, tempat makan hewan ternak. Dan yang menyambut dia adalah para gembala. Dan ada 3 orang majus yang menyembahkan persembahan. Dan dimana persembahan itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan standar kekayaan segala macam dalam kehidupan kita, ya kan? Kemenyan adalah kalau misalnya di orang timur itu mempersembahkan untuk pada raja-raja. Dan mur itu adalah biasanya itu rempah-rempah untuk merempahi orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Ya, persembahan 3 orang majus ini ingin mengajarkan kita bahwa mungkin kehidupan kita atau harta kita semuanya ada segala-galanya, tapi tak lupa kita akan mengingat itu semua tidak akan kita bawa saat kita akan berpulang nanti. Adik-adik, oleh karena itu dalam masa penantian ini, Minggu Advent dan kita menyambut perayaan Natal, sangat bagus saat ini kita merayakan perayaan Natal kita agak berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Lengkap gegap gempita untuk merayakannya. Di tahun ini kita merayakannya benar-benar dengan merenung, merefleksikan akan apa itu Natal sebenarnya dalam kehidupan kita. Karena Natal yang sesungguhnya itu bukan soal dengan pakaian, dengan kita pergi ke gereja, dengan kita berhura-hura. Karena Natal sesungguhnya itu adalah kita merenungkan akan makna akan kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan juga bisa berkumpul bersama dengan keluarga terkasih kita. Seperti halnya yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebelumnya. Untuk jangan takut dan kuatkanlah hati kita. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, kakak punya sebuah ayat yang coba kita baca dari Matius pasal yang ke-20. Ayat 21 sampai dengan 23. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dalam kamu minum cawan yang harus kuminum." Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Itulah yang menutup firman kita hari ini. Kira-kira adik-adik bisa merenungkannya. Seperti halnya kalau di bacaan kita pagi ini, sama halnya dengan bunyi di ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat yang ke-10. "Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Dengan sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita dan memenuhi mereka
kedukaan, dan keluh kasih, dan menjauh. Jadi persiapkanlah hati adik-adik untuk senantiasa menyambut akan kelahiran Sang Juru Selamat, serta kita akan menanti akan kedatangannya kembali untuk kedua kalinya. Di masa Advent ini, semoga adik-adik dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Karena untuk menjadi seorang Kristen itu tidak mudah, tidak gampang. Untuk menjadi pengikut Yesus itu banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi di depan. Bagaimana cara kita selaku anak-anak Tuhan, selaku teruni bisa mau ambil bagian di dalamnya dan memikul salib yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk terus maju. Dan senantiasa mengucap syukur dan jangan pernah merasa khawatir dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa akan mencukupkan bagi kita semua dan akan memberkati kita dan menyediakan semuanya itu indah pada waktunya. Amin. Terima kasih Kak Andre yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Andre bisa menjadi kekuatan buat kita melewati hari demi hari. Kita akan menyambut respon firman Tuhan itu dengan lagu Seperti Yang Kau Ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan
Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul beribadah bersama lewat rumah kami masing-masing walaupun kami beribadah secara online. Terima kasih banyak Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menjaga bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan negara kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kiranya Tuhan selalu memberikan pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan supaya apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka putuskan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga yang berdoa untuk pergumulan dalam negara kami, terkhususnya untuk virus COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, para masyarakat, supaya kami dapat mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati vaksin maupun obat-obatan yang sedang diuji coba ataupun dibuat. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan selalu sertai. Seizin Tuhan, vaksin ini boleh cepat diedarkan kepada para masyarakat. Tuhan memberkati pemerintah, dokter, suster, para perawat, dan kami para masyarakat supaya kami dapat saling bekerja sama untuk saling menjaga satu sama lain dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang ada di daerah-daerah di Indonesia yang terkena bencana alam. Kiranya Tuhan selalu menyertai, kiranya Tuhan selalu memberkati dan menghibur mereka, menguatkan mereka dalam apa yang mereka sedang bencana yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi negara kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Berkatilah gereja kami. Berkatilah juga Bapak Pendeta, Majelis, serta Jemaat GPIB. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga hendak berdoa untuk orang sakit dan menderita, baik itu saudara kami, keluarga kami, teman dan rekan kami, jemaat kami, maupun orang-orang di sekitar kami yang bahkan tidak kami kenal. Tuhan, kami mendoakan mereka biar tangan Tuhan yang penuh dengan berkat kesembuhan dan pemulihan boleh melawat mereka sehingga mereka boleh kembali sembuh, kembali kuat untuk bekerja dan melakukan aktivitas mereka hari demi hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk makanan, minuman yang mereka konsumsi, obat-obatan, para dokter dan tenaga medis yang merawat mereka. Kiranya melalui itu semua mereka boleh kembali sembuh Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari virus COVID-19, baik yang di rumah sakit maupun yang karantina di rumah. Tuhan juga kiranya memberikan mereka kesembuhan, berikan mereka hati yang kuat, hati yang tegar, agar mereka boleh semangat untuk kembali pulih. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena pada saat ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Berkatlah orang tua kami agar Kau limpahkan umur yang panjang selalu dan tidak kurang satu apapun. Berkatlah juga kehidupan mereka agar senantiasa bahagia dan sejahtera hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu selama ini dalam rumah tangga orang tua kami. Hendaknya hanya Kau saja yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pada saat ini kami ingin berdoa juga untuk studi kami. Berikanlah kelancaran untuk kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyambung akan doa syafaat anak-anak-Mu. Kiranya Engkau mau tutup bungkus apa yang boleh. Adik-adik klien kami angkat dalam doa kami pada syafaat kami hari ini. Kiranya Engkau menyempurnakan doa-doa mereka ya Bapa dan menjadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang boleh Engkau berikan pada kami ini, sehingga kami boleh melaksanakan akan ibadah online kami di rumah kami masing-masing dan telah mempersiapkan hati dan pikiran kami bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Putra-Mu ajarkan pada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Dan bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 841, baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Bapa memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini bisa berguna untuk pembangunan gereja kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang memberi. Kiranya Bapa mau berkati tangan-tangan yang memberi untuk persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Kami bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Kidung Keesaan nomor 357 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang sampai kata-kata selanjutnya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi yang indah ini. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai akan ibadah kami pada minggu hari yang indah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Engkau telah menutup akan membungkus hati kami bersama untuk mengerti, memaknai akan firman yang boleh kami dengarkan dan kami boleh baca dan renungkan bersama ya Bapa.
Karena firman tersebut tidak perlu begitu saja daripada kami, bahkan firman tersebut bisa berdiam dalam diri kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari selaku anak-anakmu. Tuhan, sebenarnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, karena Engkau jaga dan sertai kami, Engkau tutup tungkus kami dalam segala aktivitas yang boleh kami lakukan di hari yang indah ini. Dan berikan kami kesehatan selalu dan jauhkan kami dari sakit penyakit yang ingin menyerang kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, silakan adik-adik untuk bersatu sejenak. Tuhan berkati.